semuanya, perkenalkan nama saya Asriati Saada dari mahasiswa Universitas Pahlawan Tuan Kota Musai, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan semester 7 dengan nomor induk mahasiswa 2014-2010-75. Sebelumnya, apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sedikit edukasi tentang bencana alam, terutama bencana kebakaran hutan dan lahan. Kira-kira apa ya penyebab terjadinya kebakaran hutan itu? Dan apa juga dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana cara pencegahan agar tidak terjadi kebakaran hutan? Sebelumnya, kita tahu dulu nih, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam maupun faktor non-alam yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam dan bencana non-alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam antara lain berupa kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, terorisme, atau juga kebakaran hutan yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis atau nilai lingkungan. Kira-kira kenapa sih di Indonesia ini sering kita dengar terjadinya kebakaran hutan dan lahan? Nah, setiap musim kemarau datang, kita pasti sering banget dengar kebakaran hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia memang sering banget terjadi kebakaran. Kalau seperti itu, negara-negara tetangga seperti di Singapura ataupun Malaysia akan protes karena selalu terkena dampak asap yang selalu bikin sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan di Indonesia sering banget terbakar? Kebakaran hutan itu dapat terjadi secara alami karena panasnya terik matahari ataupun tidak alami karena ulah perbuatan manusia yang membuka lahan baru dengan cara membakar hutan. Sebagai negara tropis, tentu musim kemarau di Indonesia itu panasnya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering membuat gesekan ranting yang menyebabkan timbulnya percikan api yang kemudian menyebar ke seluruh hutan. Namun, gak cuma itu. Faktanya, manusia juga sering menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan itu. Karena mau cepatnya saja, manusia sengaja memilih untuk membakar hutan tersebut untuk membuka lahan baru. Kalau sudah terjadi kebakaran hutan, apa ya dampaknya akan kita dapatkan? Yang pertama, dampaknya bisa merusak ekosistem karena kebakaran dapat menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang hidup dan tumbuh di dalam hutan tersebut. Yang kedua, asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit ispa, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kabut asap dari kebakaran juga dapat mengganggu jarak pandang dan transportasi. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu juga kebakaran hutan juga mengakibatkan hutan itu gundul yang menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Tapi pertanyaan sebenarnya, apa yang mesti kita lakukan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan? Pencegahan kebakaran hutan bisa dilakukan dengan kerjasama antar warga yang tinggal di dekat hutan. Dan ada 9 cara untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Yang pertama, memperbaiki tata air di sekitar. Yang kedua, membuat radio komunitas untuk sarana informasi. Yang ketiga, membuat sekat bakar di sekitaran kebun. Yang keempat, membuat papan peringatan tentang daerah rawan kebakaran serta peringatan larangan membuang sampah sembarangan. Yang kelima, membuka pembakaran yang terkendali untuk keperluan buka lahan. Yang keenam, melakukan peta perencanaan desa yang berisi tentang pengelolaan bencana kebakaran. Yang ketujuh, upaya deteksi melalui patroli dan memantau sistem peringatan dari pemerintah. Yang kedelapan, melakukan pemetaan desa dengan titik sumber daya alam, tata guna lahan, dan fasilitas yang dimiliki desa. Dan pencegahan yang terakhir yaitu melakukan pemetaan lokasi yang rawan kebakaran.
Nah, itulah beberapa gambaran tentang kebakaran hutan dan lahan. Semoga untuk kedepannya tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan agar hutan-hutan di Indonesia tetap terjaga alami dan lestari. Demikian video dari saya, salah dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di lain kesempatan.